Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai materi, marilah kita bersama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan materi tentang 7 cara menularnya virus corona COVID-19 di lingkungan sekitar. Perlu kalian ketahui ada 7 cara menularnya virus corona. Yang pertama adalah kontak dengan benda yang sering tersentuh. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering terjamah, otomatis virus tersebut dapat berpindah dan menemukan inang baru apabila orang lain menyentuh benda tersebut. Jadi dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering terjamah, otomatis virus tersebut dapat berpindah dari tangan satu kemudian ke tangan berikutnya. Misalkan kalian ada teman kalian yang terkena virus corona. Teman kalian tersebut memegang buku kalian. Kemudian kalian memegang buku tersebut, kalian yang tidak terkena virus memegang buku yang bekas teman kalian yang terkena virus. Nah, kalian itu akan tertular ya jika imun kalian sedang tidak stabil ya, atau kalian sedang sakit. Nah, itu. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan melakukan interaksi dengan orang lain atau benda-benda yang ada di sekitar. Dengan tangan yang tidak terjaga kebersihannya, virus corona COVID-19 ini dapat dengan mudah menyebar. Jadi kalian tuh harus sering banget cuci tangan ya, karena dengan tangan kalian yang terkena virus corona atau orang yang terkena virus corona itu akan cepat menularkan virus tersebut seperti itu. Jadi harus sering cuci tangan dan jangan lupa cuci tangannya pakai sabun ya. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian. Apabila suatu tempat terdapat virus corona COVID-19, maka virus tersebut dapat menempel di pakaian dan benda yang Anda gunakan, sehingga virus corona COVID-19 dapat menular pada orang-orang terdekat Anda di rumah. Selalu jaga kebersihan diri setelah bepergian. Cuci baju dan bersihkan tubuh hingga kering setelah bepergian. Jadi, jika kalian bepergian, itu setelahnya sampai di rumah, kalian tuh jangan langsung kontak dengan orang-orang yang di rumah. Kalian langsung ke kamar mandi, cuci tangan, ganti baju, mandi, bajunya langsung dicuci. Seperti itu. Jangan kalian langsung megang adik kalian atau salaman sama orang tua kalian. Jadi enggak seperti itu sekarang. Kalian kalau habis bepergian langsung ke kamar mandi, cuci tangan, atau kalian di depan rumahnya ada keran, sediakan sabun, cuci tangan di depan rumah kalian, kemudian baru masuk salaman, kemudian ganti bajunya dicuci. Oke, yang keempat, tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Cara yang paling banyak menjadi media penularan virus corona COVID-19 adalah melalui droplets. Droplets dapat terjadi ketika seseorang meninggalkan cairan ketika bersin, batuk, ataupun berbicara di lantai. Etika batuk dan bersin dapat dilakukan dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih. Apabila menggunakan tisu, buang tisu pada tempat sampah, lalu cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih.
Ya, jadi kalian tuh kalau bersin jangan seenaknya aja bersin wajib gitu ya. Terus menyebar itunya virusnya, airnya itu. Kan airnya itu yang keluar dari mulut tuh virus. Jadi kalau kalian bersin, tutup tutup mulutnya. Kalau seandainya kalian lagi nggak megang tisu, kalian pakai tangan ya, pakai siku bagian dalam. Kemudian kalian cuci tangan lagi ya, barangkali ada yang masih menempel pada tubuh kalian. Oke, yang kelima, terjadi interaksi dengan banyak orang. Berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan virus corona COVID-19. Sebab virus corona dapat menempel secara kasat mata pada pakaian benda yang dibawa orang lain. Pada saat ini, dengan menerapkan jaga jarak dan kurangi kegiatan di luar rumah adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan untuk mengurangi penularan virus corona ini. Makanya sekarang sekolah itu WFH ya, jadi sekolahnya dari jarak jauh. Karena apa? Karena harus jaga jarak. Karena kalau kita berdekatan dengan orang yang terkena virus, kita eh, bisa cepat tertular kayak gitu. Jangan sengaja-sengaja kalian malah ikut kumpul-kumpul di sekolah udah diliburin, bukan diliburin, di sekolah udah belajar di rumah, kalian malah sengaja-sengaja kumpul sama teman, nggak jaga jarak. Nggak boleh gitu. Sekarang ini virus itu tidak terlihat ya, harus jaga jarak, harus jaga kesehatan, jangan banyak berinteraksi dengan orang-orang, itu harus diketahui dan harus dilakukan. Yang keenam, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Cara lain yang dapat menularkan virus corona adalah tidak melakukan tindakan pencegahan setelah kembali dari wilayah atau negara pandemi. Berbagai tindakan pencegahan tersebut antara lain dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi, kalau kalian habis bepergian ke wilayah pandemi, contohnya kalau di Indonesia itu di Jakarta, kalian itu harus isolasi mandiri dulu di rumah. Jangan dulu kontak sama orang lain selama 1 minggu. Ya, contohnya di sini juga di Serang ya, sudah banyak, di Banten tuh sudah banyak banyak zona merah. Jadi kalian harus benar-benar gak boleh kemana-mana, karena kalau kalian udah bepergian kalian harus isolasi diri, harus isolasi mandiri. Kasihan yang ada di rumah kalian yang tidak kemana-mana. Kalau kalian kemana-mana, yang di rumah kalian yang kena. Kalian harus kasihan sama orang tua kalian, sama nenek, kakek, ibu, bapak, sama bayi, atau sama orang yang imunnya kurang ya, yang sakit. Itu cepet banget terkena virus atau tertular virus. Oke, yang ketujuh, kurangnya pemahaman tentang virus corona. Kurangnya pemahaman tentang definisi, bahaya, dan penyebaran dari virus corona menjadi salah satu hal yang patut disayangkan, sebab apabila seseorang mengetahui dan memahami informasi tentang virus corona tersebut, setidaknya seorang tersebut akan melakukan tindakan antisipasi untuk menangkal virus. Maka edukasi mengenai virus corona merupakan hal yang bijak untuk dilakukan kepada masyarakat guna meminimalisir penularan virus. Jadi kalian harus baca-baca tentang virus corona, kemudian pahami dan lakukan ya. Oke, baiklah, itu saja materi dari ibu. Sekarang evaluasinya satu aja. Bagaimana keadaan lingkungan rumah kamu dalam mencegah penularan virus corona? Bagaimana keadaan lingkungan rumah kamu dalam mencegah penularan virus corona? Oke, itu aja.
kalian jawab di GCR ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan kalian ya.